Hey, jumpa lagi dengan saya Dr. Andre, dokter official Vitanustin. Halo, kali ini Dr. Andre pulang praktek ya. Ini di tempat makan di Purworejo ya, di Ikan Bakar Stasiun dan Cozy di Purworejo. Oke, semangat pagi Vitaners, semangat pagi. Tetap semangat ya, karena Dr. Andre kali ini akan menemani teman-teman semua, para sahabat Vitaners, mitra NASA yang akan hadir di acara ini, di acara live streaming bersama Dr. Andre, dokter official. Nanti akan disuguhkan teman-teman Dr. Andre dari beda band. Teman-teman akan melihat tayangan yang sangat menarik ya dari teman-teman Dr. Andre di rumah makan ini di IBS Ikan Bakar Stasiun. Bisa gabung di sini karena lagi-lagi Dr. Andre akan bagi-bagi hadiah ya, berupa 2 merchandise cantik dan 1 saset Vitanustin. Salah. 1 merchandise cantik diisi dengan 5 saset Vitanustin di dalamnya. Buat teman-teman yang untuk 2 pemenang yang melakukan testimoni terbaik, kemudian dapat 2 merchandise cantik juga untuk pertanyaan menarik dan 3 merchandise cantik untuk share terbanyak. Oke, kali ini Dr. Andre di lokasinya di Ikan Bakar Stasiun. Teman-teman bisa tahu semuanya di sini. Wah, ini tempatnya sangat cozy banget ya. Asik, ini tempat keluarga, tempat nongkrong keluarga ya. Nanti akan disuguhi oleh acara beda band. Nah, acara ini Dr. Andre nanti akan ditemani oleh teman-teman dari beda band. Lebih seger ya. Kali ini penampilan Dr. Andre dengan rambut yang baru akan lebih menarik ya, menyapa teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang punya pertanyaan menarik, bisa ajukan pertanyaan di sini. Bisa, siapa tahu dapat hadiah ya, dapat hadiah. Siapa yang mendapatkan dan siapa yang beruntung dapat 2 merchandise cantik, ya, melakukan pertanyaan menarik, kemudian melakukan testimoni termenarik juga, dan jangan lupa untuk melakukan share terbaik. Oke? Nah, kali ini Dr. Andre akan selalu setia menyapa semua teman-teman semua. Oke? Kali ini sorry banget tadi acaranya agak mulur karena Dr. Andre buru-buru dan tripodnya pecah. Tapi nggak apa. Tapi tidak menyurutkan semangat Dr. Andre untuk melakukan live streaming ini ya. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah hadir di sini. Bisa lakukan pertanyaan. Nanti Dr. Andre akan menjawab dan mengulas semua pertanyaan seputar Vitanustin atau seputar kesehatan teman-teman semua, baik itu kesehatan kulit, kesehatan rambut, kemudian kesehatan mata, kesehatan hidung, kesehatan mulut, kesehatan telinga, kesehatan leher, kemudian kesehatan organ jantung, kemudian kesehatan organ paru-paru, kemudian lakukan kesehatan abdomen atau perut maupun sendi-sendi. Silahkan ajukan pertanyaan atau mungkin testimoni setelah mengkonsumsi Vitanustin. Oke, gimana teman-teman semua sudah mengkonsumsi Vitanustin apa belum? Nah, pastinya sudah dong. Seperti Dr. Andres, setelah mandi pulang beraktivitas jangan lupa tetap minum Vitanustin ya dengan 100 ml air dan 1 saset Vitanustin di dalamnya. Oke, kali ini Dr. Andre akan melakukan live streaming di sini. Nanti akan ditemani teman manajer di IBS ini. Oke, aku sapa yang sudah masuk. Ada Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magetan hadir dok. Thank you banget ya yang udah hadir dari Magetan. Ada Linda. Thank you Linda. Kemudian ada Parminasa, malam dok, malam juga. Kemudian ada Wahyuni, assalamualaikum dokter dari Serang hadir, dari Serang Banten ya, hadir. Jangan lupa ya untuk Linda, ada Parmi, ada Wahyuni, ada Wir dan Alif. Semangat pagi dok, jangan lupa ajukan pertanyaan, kemudian jangan lupa untuk melakukan share termenarik, oke? Nah, Dr. Andre nanti akan pindah lokasi kalau bandnya teman-teman Dr. Andre sudah mulai live streaming. Nah, ini persiapannya udah pada menarik tuh. Aduh, persiapannya dari beda band.
Oke. Nah, teman-teman dari Beda Band tuh lagi persiapan ya untuk persiapan dari live musiknya. Oke. Nanti sedikit cerita bahwa kesehatan itu ternyata penting banget di era pandemi COVID-19 ini. Otomatis kita harus menjaga imun kita supaya imun kita tetap sehat. Karena ternyata selain melakukan protokol kesehatan, kita harus menjaga imun kita tetap sehat. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan minum suplemen atau minum vitamin yang berbahan alami. Oke. Teman-teman semua bisa ajukan pertanyaan di sini. Mungkin apakah suara Dr. Andre terdengar jelas atau tidak? Ya, melakukan protokol kesehatan memang sangat penting. Salah satunya dengan memakai masker seperti ini. Oke, karena Dr. Andre sedang berbicara, jadi maskernya sementara aku simpan dulu ya. Aku simpan dulu maskernya di tempat yang rapi. Kemudian selalu menyediakan hand sanitizer jika di tempat sekitar teman-teman semua tidak ada air ataupun sabun. Nah, jangan lupa itu ya. Kemudian buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk selalu memakai face shield ya. Kalau punya face shield bisa dipakai. Kemudian yang paling penting jangan bergerombol. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan air dan ya sabun, jangan lupa ya. Oke. Ada Wildan Alif, semangat pagi dok. Kemudian ada Eli Fitriani Astuti, halo juga dokter. Halo juga Eli, thank you banget ya. Kemudian ada Melisa Prasetyo, semangat pagi dok, semangat pagi. Wow, ada Nurul Pratiwi yang selalu setia dari Sukoharjo, thank you banget udah hadir di sini ya. Kemudian ada Rian Banjar, assalamualaikum dokter, semangat pagi dok. Jakarta hadir, thank you. Wow, dari Jakarta ya. Terima kasih, jangan lupa melakukan testi termenarik atau pertanyaan karena Dr. Andre akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa membantu Dr. Andre dengan pertanyaan ataupun testi. Nanti kita akan bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kesehatan itu penting ternyata ya. Jadi untuk bahan alami yang terkandung dalam Vitanostin ada apa aja? Yuk kita sebutkan bareng-bareng. 1, ada ekstrak kulit manggis. Ya, betul banget. Kemudian ada apa? Yang kedua ada mengkudu. Kemudian ada, ya betul banget, buah sersak atau kurisersak. Nah, untuk apa sih? Nah, ternyata kurisersak itu bagus juga untuk sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya kanker. Atau di era pengobatan terkini memang sersak untuk mengobati kanker ternyata. Wow, luar biasa kan? Nah, jangan lupa ya. Kemudian ada apa? Bunga rosella. Kemudian ada buah apel dan madu murni. Sip banget. 5 bahan alami ditambah 1 madu murni di dalam kandungan Vitanostin yang rasanya sangat segar. Jangan lupa diseduh dalam keadaan, ya betul banget, air biasa atau air dingin ya. Jangan lupa untuk dianjurkan untuk air panas karena partikel-partikelnya akan hancur dan hilang. Oke. Nah, ini tempatnya sangat cozy banget ya. Wow, asik kan tuh. Tempatnya asik. Kemudian menarik kan. Wow, teman-teman pasti. Nah, terus kami tetap melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan tetap ya. Dr. Andre nyempil di belakang saya takut ya karena tidak boleh bergerombol. Jadi seperti itu. Oke, Rian, dari Rian Banda ada Bun Haikal. Wow, semangat pagi juga. Halo dokter. Kemudian ada Haris Kanasa, thank you banget dari Banyuwangi udah hadir di sini. Kemudian ada Nur Laili dari Jakarta Barat, thank you banget, semangat pagi dok. Ada Melisa Prasetyo, Jawa Tengahnya mana nih? Aku di Purworejo loh Melisa. Ini memang sengaja spesial performance live streaming bersama Dr. Andre, Dr. Official Vitanostin. Kayak teman-teman pasti pada kangen kan? Thank you banget ya. Wow, ada Agus Sugendro yang selalu setia menonton. Kemudian ada Adinda Ferinawati. Yuk gabung ke sini, Agus Sugendro Purworejo. Aku lagi di IBSD. Kemudian ada Adinda Ferinawati juga. Ayo gabung-gabung semua, aku di Purworejo nih. Oke, kemudian ada juga dari Stokis NASA dari Muba hadir. Muba di daerah mana ya? Di daerah, coba sebutkan nanti bisa tulis di sini ya. Kemudian ada Bun Haikal dari Karawang. Oh, thank you banget. Kemudian ada Nur Hidayah NASA, malam dokter. Thank you Nurul Hidayah sudah membagikan live streaming Dr. Andre ini. Oke, kemudian ada Mbak Yuli Nasa Bojonegoro hadir. Wow, thank you dari Bojonegoro udah hadir di sini. Thank you.
Kemudian ada Wiwi Indrawati Nasar. Tenggarong hadir. Wow, luar biasa sahabat Dokter Andre, followers Dokter Andre udah hadir di sini ya. Thank you banget. Wow, ini aku lagi nunggu temanku nih, manajer dari IBS. Nanti akan bagi-bagi pengalaman ya. Bagi-bagi pengalaman di sini. Untuk di sini mungkin Dokter Andre mungkin akan jalan-jalan ke sini. Untuk melakukan live streaming sambil menunggu teman-teman membagikan pertanyaan, kemudian melakukan testing termenarik. Wow, ini teman aku nih. Wow. Halo, Bot. Ini aku lagi live streaming, Bot. Ya, Bot. Ini aku live streaming. Kemudian lah. Siap ke kursinya langsung pecah. Ini kenalin teman aku, Bot. Bot ini sahabatnya Felix, oke? Ini kebetulan aku lagi streaming, Bot. Felix tulik. Iya, nanti mau membawakan berapa lagu, Bot? Nonton udah lumayan, Bot, soalnya. Wah. Ini Pasien nih. Bukan, ini kebetulan ini dari tim NASA. Di endorse NASA ya. Yang nonton sekitar 21.000 biasanya terekod. Nggak apa-apa ya, nanti di. Oke tuh buat teman-teman semua sambil mengajukan beberapa pertanyaan, jangan lupa untuk selalu konsumsi apa? Vitanostin 1 saset dalam 100 ml. Sengaja aku live streaming di sini karena aku ingin menampilkan teman-teman aku yang hebat. Coba kenalin dong, namanya siapa? Gitarisnya nih, yang sahabat aku dari SMP nih. Mbot. Oh, Mbot. Mungkin kalau pernah lihat dia di TV One atau di Metro TV, nah ini di booster ya, Bot ya. Ada Bot. Kemudian ada saxophone. Ada siapa? Pandu. Oke, thank you. Sorry, aku nggak ganggu kan ini kan? Nggak ganggu kan? Oke. Nanti direkod loh, bisa dilihat loh. Serius, ini di sahabat aku se-Nusantara sama di Asia Tenggara. Serius, aku nggak bohong. Namanya siapa? Pandu juga, Pandu. Asar. Oke. Nah, ini jagoan pentolannya ini. Indra. Thank you. Bisa nikmatin nanti kebetulan tapi tripodku pecah tadi. Oke. Ini memang spesial performance. Wow. Mantap kan? Oke. Kembali lagi aku akan ya. Oke. Sambil ajukan testimoni terbaik, termenarik, teman-teman bisa ajukan pertanyaan juga ya, jangan lupa. Oke, untuk pertanyaan sudah masuk. Oke, setelah makan Tulung Agung ada Triana Gandes luas, thank you banget udah hadir dari Tulung Agung. Kemudian ada Melisa Prasetyo, wow mantap udah hadir di sini ya. Oke, ada pertanyaan dari Nurul Hidayah Nasa, Dok, Vitanostin bisa untuk meredakan migrain nggak? Oh, tentu banget bisa karena ada kandungan dari migrain itu pemicunya biasanya nyeri kepala sebelah. Nah, nyeri kepala sebelah ini biasanya dipicu karena aktivitas yang berat. Kemudian karena apalagi? Ya, betul banget karena pikiran terlalu berat. Nah, pikiran yang terlalu berat ini kadang mengganggu. Pikiran yang berat ini terkadang mengganggu keadaan menjadi tidak stabil ya. Jadi akibatnya terjadilah migrain. Nah, migrain dikandungan dalam buah apel. Buah apel kemudian ada di mengkudunya juga bisa untuk meredakan migrain. Wah, gitu kan? Asik banget kan? Jadi si Vitanostin ini memang manfaatnya besar banget. Ya, jadi manfaatnya luar biasa banget. Oke. Kemudian ada dari IDS. Wow, thank you banget udah memberikan jempol. Ayo nyimak teman-teman Rusiana Andriani. Wow, udah dicolek nih. Kemudian Assalamualaikum dokter, Kendal hadir dok. Thank you banget sudah hadir di sini ya. Kemudian ada Sri Handayani. Thank you udah hadir. Semangat pagi dok, Nganjuk hadir. Wow, Bali, dari Farida Nuraini. Wow, Tenggarong hadir. Thank you banget udah hadir di sini. Ya, mantap. Anton. Woi, Anton ini sahabat aku dari sini. Woi, sini. Ton. Ini sahabat aku Anton nih. Anton, dia kebetulan salah satu orang yang dipercaya di IBS. Aku bisa bilang dia adalah manajer dari IBS. Ini aku lagi live streaming, Ton. Live streaming memang dari sahabat NASA. Aku di endorse dari NASA untuk live streaming ini. Memang aku sengaja
melakukan live streaming ini di sini Ton, di IBS karena apa? IBS ini adalah tempat yang sangat asik banget, tempat makan yang makanannya enak, kemudian ada live musiknya. Memang, nah sahabat-sahabat aku yang lagi live streaming ini dari seluruh penjuru Nusantara Ton, dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur nih, dari Trenggalek, dari Bali, kemudian dari Tulung Agung, kemudian dari semuanya. nanti ada sahabat aku dari Taiwan juga hadir Ton, dia udah hadir Ton, kemudian dari Singapura juga, dari Malaysia, biasanya dari Macau, dari Hong Kong juga hadir semua di sini. Oke Ton, bisa ambil tempat duduk Ton, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ton. Oke Ton, ini kebetulan tripod aku pecah Ton. Oh kita Harus bisa ganti berarti ya? copot maskernya sedikit supaya bisa melihat kegantengan si Anton ya. Oke. Nah Ton, boleh tanya nggak bagaimana tips memilih makanan kemudian di kafe berdua dengan pacarnya kayak gitu? Wah, pilihan makanan apa yang paling cocok kayak gitu Ton, kira-kira Ton? Kira-kira apa? Kalau di kita karena namanya sendiri kita udah ikan bakar stasiun. Jadi dari kita rekomendasinya menu ikan bakar. Oh, gitu ya. Baik itu nanti dari laut maupun dari air tawar. Kalau yang laut ada macam-macam. Ada kakap, karapu yang paling sering diminta. Oh, mantap karapu. Saya orang di daerah Jawa, Bali, kemudian di Sulawesi sangat familiar sekali dengan kerapu. Dan ada apa lagi Ton di IBS ini? Teppanyaki. Wow, mantap. Penyajian. Terus apa lagi Ton? Terus olahan food. Oke. Jadi ada nasi ca, ada macam tom yum, Oh. steam ikan. Wow. Jadi dari ikan sendiri kita bisa beragam pengolahan. Oke. Bakar, goreng, Oke, steam, sop, sip. tom yum gitu-gitu lah. Oke Ton, pertanyaan dari Vitaras biasanya gini Ton. Mereka yang mempunyai darah tinggi, bisa nggak rumah makan itu request supaya garamnya dikurangi atau MSG-nya dikurangi, bisa nggak Ton? Bisa. Nanti tinggal misal ada penyakit bawaan atau sesuatu yang ingin dihindari, bisa nanti bilang langsung ke server. Nah, biasanya kan gini Ton, nih misalkan orang nih pesan seafood nih ya, kadang pemilihan seafoodnya itu kadang mengandung udang. Ada orang yang lupa nih ya makan udang nih, alergi nih Ton. Nah gimana nih Ton? Supaya menghindari udang berarti bisa request juga dong ya? Bisa. Kita nggak? Oh bisa juga ya? Iya, jadi kalau yang untuk punya alergi, misal seafood, bisa nanti pesan menu yang nggak ada seafoodnya. Oh gitu. Lebih Jadi ke sayur. misalnya gini nih, kalau misalkan ada bakmi goreng ya, bakmi goreng yang ada ayam aja nggak usah ada seafoodnya kayak gitu ya. Kemudian nih gini nih, untuk yang pacaran nih, nah menu yang paling cocok mungkin menurut rekomendasi Anton apa? Maksudnya gini nih, biar rasanya menambah endorfin mereka berdua, kemudian menambah panah asmara di antara mereka, kira-kira menunya apa tuh? Untuk minumannya, untuk makanannya gitu apa kira-kira? Pertanyaan Dokter Andre ini mewakili semua jomblo-wars yang sedang mencari kekasih gitu ya. Untuk pasangan biar agak romantis kita punya stick. Oke. Salmon ada. Stick salmon. Siapa yang suka dengan stick salmon? Terus apa lagi? Terus ada apa lagi ya? Untuk minumannya deh, untuk minumannya gimana? Untuk minuman kita standar sih, kalau minuman nggak ada yang mungkin nggak ada yang apa ya yang jadi signature dari kita. Cuman kalau untuk semacam mau pesan kopi bisa di tempat kita juga, tapi namanya dia bukan di BS, tapi namanya dia Cozy BS. Oh, jadi kita sebenarnya di tempat ini ada dua bagian. Yang khusus untuk makan itu namanya IBS, ikan bakar stasiun yang di Purworejo. Yang di sebelah untuk khusus kopi minumannya, banyak signaturnya, itu namanya Cozy. Oke, jadi gini Ton, misalkan nih ada yang
punya riwayat dispepsia atau lambungnya ada masalah. Pilihan kopi apa yang kira-kira bersahabat dengan lambungnya gitu? Kalau untuk kopi yang sedikit bermasalah dengan lambung, kalau saya pribadi sebenarnya juga ada sedikit masalah di lambung. Nah, pilihan kopi yang paling cocok apa kira-kira? House blend. House blend dengan nanti paling kita minta ke barista biar dibikin nggak asem. Oh gitu, jadi pilihlah untuk misalkan pingin nyobain kopi tapi ada masalah di pencernaan, bisa kasih apa? House blend. House blendnya dari kopi. Oh gitu, jadi ditambah yang bilang ke baristanya supaya tidak terlalu asam. Iya. Oh, karena dibikin nggak terlalu asem gitu ya. bisa menikmati kopi tapi tetap aja asik gitu ya. Yes. Oke. Atau bisa dengan blend, maksudnya Dengan blend ya. base kopi nanti dengan ada tambahan susu. Oke. atau buah, kayak gitu. Oke. Banyak kok pilihannya. Dengan house blend ditambah. Jadi ini kreasi baru ya di apa namanya di buku menunya otaknya Dokter Andit, bahwa kopi itu tidak harus hitam atau tidak harus susu. Ternyata Anton ini punya solutif kalau kopi bisa juga di house blend dengan rasa fruit atau rasa buah-buahan. Thank you banget. Di era pandemi COVID-19 seperti ini, Ton. Kira-kira apa anjuran dari seorang manajer dari tempat makan ini supaya tetap sehat? Kita harus melakukan protokol kesehatan tentunya ya. Nah, selain itu bagaimana IBS ini melakukan yang namanya tetap sehat, tetap safety, tetap aman, makanannya terhindar dari COVID-19 dengan cara bagaimana, Ton? Kalau dari pengunjung sendiri, dari mereka masuk, kita udah kasih jalanin protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tempat kita juga bikin paling enggak ada jarak antar meja. Dari yang mungkin kapasitasnya tadinya bisa berenam, berdelapan, kita jadikan 4, 3 seperti itu. Kalau dari kami sendiri di internal, pemilihan menu juga dibikin higienis. Juga penyimpanan kita pastikan wrapping sebelum barang datang kita cuci dengan bersih. Masuk ke chiller juga udah pastikan bersih seperti itu sih. Oke. Jadi mungkin ini juga dilakukan oleh beberapa restoran-restoran ternama ya. Jadi sebelum masuk tempat ini otomatis harus cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian diharuskan pakai masker, kemudian jangan khawatir di tempat makan itu pasti melakukan protokol-protokol bagaimana cara penyajian yang baik gitu ya, Ton ya. Yap. Oke, Ton. Nanti kita sambung lagi. Aku akan panggil kamu lagi nanti setelah aku memberikan materi sedikit nanti ke teman-teman Vitanes dan sahabat NASA yang ada di Nusantara. Nanti sambil menikmati musik yang ada nanti Anton mungkin bisa bantu aku karena tripodku rusak, nanti aku akan menyanyikan sebuah lagu, nanti aku di shoot ya. Boleh ya, boleh. Boleh, nanti ada teman-teman di depan. Oke. Kalau perlu bantuan, kita bisa tolong ke teman-teman band langsung juga boleh. Oke, ya. Oke, sahabat gitu dulu Vitanes ya. nanti. Oke, thank you banget Ton atas waktunya. Goodbye. Thank you. Ya. Oke, sahabat Vitanes, thank you. Tadi jumpa dengan berbagi pengalaman sedikit kepada manajer dari suatu makanan. Nah, tadi sudah berkenalan juga ke teman-teman band aku ya. Ada Embot, ada Pandu, kemudian ada Mas Ersal, kemudian ada Andren ya. Oke, thank you banget, lengkap banget teman-teman semua. Nanti teman-teman juga bisa menikmati di rumah, suasananya mungkin masuk ke rumah tadi ya. Oke, sebenarnya akan siapa? Dokter Andre. Ya, oke, sedikit menikmati suasana yang indah di malam yang cerah ini di Purworejo, Jawa Tengah. Lagunya asik banget ya. Oke, Ajamu Jadi dari Pandeglang. Halo, selamat malam. Ada Setik Herbalis Nasa Kecil, semangat pagi dok. Semangat pagi juga ada Reza Restiani dari Bogor, thank you banget. Oke, semangat pagi dokter, semangat pagi juga ada Linda Magetan. Q, ayo simak. Oh, udah sore teman-temannya ya. Kemudian ada Eka Ari Septiara. Wah, semangat pagi dok. Ada Sukoharjo hadir, thank you banget. Ayo teman-teman, ajukan testimoninya ya, atau ajukan pertanyaan. Siapa tahu teman-teman semua beruntung.
Kemudian dari Lampung Tengah, halo ada Yanti Lampung Tengah menyimak. Thank you banget. Semangat pagi dokter, semangat pagi. Ada dari Nur Halimah Nasa. Mantap. Assalamualaikum dok, jelas. Wow, Samarinda hadir dari Nur Halimah. Thank you banget udah hadir di sini ya. Kemudian ada Sutyo Nasa. Thank you banget Sudoharjo dari sudah hadir di sini. Kemudian ada Dwi Kristini bener ya, Kristi Mubah hadir dok. Wow Pak, thank you banget. Ada Tri Mariati hadir dari Wonosobo. Ada Nasa Wartina Wonosobo juga hadir. Terima kasih Mbak Nur Pratiwi sudah dicorek. Ini terima kasihnya dari Lilis Widyastuti. Oke, thank you. Oke, aku scroll ya, apakah ada pertanyaan. Kemudian aku akan tetap sapa terus teman-teman sambil nunggu, sambil menikmati sajian lagu-lagu luar biasa. Ada Nasa Wartina Wonosobo hadir, thank you banget. Kemudian ada Lilis Widyastuti, terima kasih Mbak Nurul. Ada Eki Marlina dari Beli, Pemalang. Oke, Eki Marlina. Oke, Eki Marlina, aku pernah dulu KKN kuliah kerja nyata sebelum aku Dewi sudah jadi dokter. Aku di daerah Belik loh, tepatnya di Kecamatan Watu Kumpul, desanya Desa Gapura. Pasti orang Malang tahu deh, itu tempatnya asik banget kan, pegunungan, sejuk, tempatnya damai. Aku selama 40 hari di sana loh, tempatnya sangat asik banget. Kemudian ada Lilis Widyastuti. Wow, ada Irma Setiawati, Tangerang dari Tangerang hadir, thank you banget ya sudah hadir di sini. Nah, ini ada Nurul Pratiwi sama-sama Mbak. Wah, makasih ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Rizna Dwi Astanti. Selamat malam dokter. Dok, dari Blitar hadir dok, mau tanya Fitonistin bisa dok untuk mengatasi saraf kejepit. Oke, sekali lagi aku jelaskan di sini ya bahwa saraf kejepit itu disebabkan karena bagian saraf di tulang belakang itu ada masalah. Jadi saraf tulang belakangnya itu ada trouble, kejepit. Nah itu. Nah dibayangkan aja di tulang belakang itu seperti anak tangga. Nah, anak tangga kalau naik gitu loh ya, tap kayak gitu. Nah kemudian itu bagian anak tangga kan gugusannya gini nih, rapi nih. Nah itu salah satunya ada yang menyempit kayak gini. Nah ini namanya saraf kejepit. Nah saraf kejepit ini bisa menggunakan Vitanustin. Tuh hebat banget dong dok. Nah si Vitanustin ini bekerjanya untuk meredakan rasa nyeri, kemudian membuat saraf-saraf itu menjadi hidup. Oke, dari mana? Dari kandungan apanya dokter? Dari kandungan mengkudunya. Nah gimana kalau misalkan harus bisa sembuh total, bisa nggak dok? Bisa. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menghubungi dokter saraf. Nah setelah nanti dianalisa dokter saraf, saran dokter Andre, datanglah ke dokter bedah saraf. Bukan berarti harus dibedah ya. Jadi untuk dianalisa, untuk dilakukan MRI. MRI ini Magnetic Resonance Imaging. Nah Magnetic Resonance Imaging ini untuk tahu apakah saraf bagian mana yang kejepit. Nah di situ nanti akan diperbaiki. Bisa cara dengan fisioterapi, kemudian dipakai obat-obat dari dokter, dan pastinya Vitanustin juga hadir sebagai terapi penyeimbang dari saraf kejepit tersebut. Bener kan? Oke, thank you ya dan ada pertanyaan dari Rizna Dwi Astanti, thank you banget. Oke, kemudian ada Mardi Sumedang, thank you, semangat pagi dok. Kemudian dok, dari pertanyaan dari Lilis Widyastuti. Dok, kalau benjolan di payudara bisa diobati dengan Vitanustin nggak? Nah, benjolan di payudara kalau usia produktif antara 14 tahun, kemudian remaja putri usia 15 tahun, 16 tahun, kemudian 17 tahun sampai dengan usia 35 tahun, biasanya itu adalah fibroadenoma mammae. Nah, benjolan di payudara yang tidak berbahaya, tapi memang tidak bisa hilang kalau tidak dioperasi atau diambil gitu ya.
Terus gimana caranya dok? Ya biasanya benjolan itu bisa juga karena ganglion. Ganglion itu biasanya dia nempelnya di saraf sehingga menyebabkan sakit. Ya kalau itu bisa diredakan sakitnya. Ya kemudian kalau benjolan yang kedua tadi kan kita tentang fibroadenoma mammae, kemudian ada ganglion, kemudian ada aterom. Nah, kemudian kalau aterom ini biasanya kalau dipecet keluarnya nanah, seperti lemak, gitu ya. Kalau yang dipecet keluarnya nanah itu namanya abses, ya. Itu sakit banget. Nah, kita udah mengenal empat macam tadi ya. Nah, kemudian yang kelima adalah biasanya isinya lemak. Nah, kalau isinya lemak, ya itu namanya lipoma. Lemak seperti lemak gajih itu loh, gajih di bakso. Kayak gitu ya. Nah, lemak di gajih bakso itu, nah biasanya itu tidak menimbulkan masalah, tapi tidak membuat bentuk payudara menjadi tidak bagus ya. Nah, biasanya keluhan-keluhan yang bisa menghilangkan atau tidak, aku jawab memang tidak bisa. Tapi kalau untuk meredakan rasa nyeri bisa nggak dok? Bisa banget, karena benjolan itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri atau tidak nyaman. Seperti itu ya. Kemudian gimana dok? Pertanyaannya, bisa nggak dok dihilangkan? Nah, bilang hubungilah dengan dokter terdekat ya. Kemudian kalau bisa dikunjungi adalah dokter bedah. Nah kayak gitu. Kalau ketemu dokter bedah pasti akan diambil. Kemudian untuk kalau tidak mengganggu tapi menyebabkan estetik atau keindahannya berkurang, boleh deh diambil, nggak masalah kayak gitu ya. Tapi menurut saya kalau selama itu tidak menyebabkan masalah tidak ada apa-apa. Nah ini yang lebih parah lagi kalau benjolan di payudara yang saya jelaskan ini adalah kanker payudara atau kanker payudara. Kalau kanker payudara ini wow, hati-hati ya. Sebab itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Tidak boleh mengandung MSG, kemudian berbahan kimia, hati-hati. Kita harus melakukan kehidupan yang sehat. Nah, bisa nggak dok menghindari dari itu? Bisa, tapi 100% bisa nggak? 100% tidak bisa. Dokter Andrew juga 100% tidak bisa menghindar dari namanya MSG, kemudian tidak bisa menghindar namanya dari bahan kimia, kemudian dari asap kendaraan bermotor, dari asap rokok. Tidak bisa. Nah, sebab itu Dokter Andri memberikan nutrisi tubuh dengan antioksidan. Nah, antioksidan tersebut bisanya didapatkan dari mana? Kebetulan Dokter Andri mengenal Vitanustin. Nah, Vitanustin ini memang dikonsumsi oleh Dokter Andri. Jadi membantu banget untuk yang namanya mengurangi namanya antioksidan. Seperti itu untuk mencegah kanker ya. Itu. Oke. Thank you banget pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Betty. Dok mau tanya nih, apakah ada customer yang selalu bersih? Maksudnya gimana nih? Dok mau tanya, ini ada customer yang selalu bersih-bersih walaupun cuaca panas. Kemudian sepertinya alergi cuaca dingin dok. Kalau malam hari selalu bangun tengah malam karena tidurnya pun. Maksudnya gimana ya? Kok bersih ya? Tidurnya pun bisa bersih katanya. Kalau mengkonsumsi itu bisa nggak ya? Aku Betty, mungkin pertanyaannya bisa diperjelas ya Betty. Aku nggak paham. Mungkin yang dimaksud gini ya. Aku simpulkan aja. Mungkin yang dimaksud Betty ini adalah pasiennya, customernya si Betty ini alergi dingin, alergi debu gitu ya. Nah alergi ini memang bisa dihindari, kemudian bisa ditekan, ya, tapi tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan tapi dengan sangat lama. Tapi setahu aku kalau namanya alergi memang tidak bisa disembuhkan. Jadi gitu. Nah, sebab itu makanya kita harus mengkonsumsi dari bahan alami supaya seperti aku nih alergi. Awalnya nih aku alergi dingin ya. Kalau alergi dingin, aku selalu mengalami gangguan pernafasan atau sesak nafas. Tapi setelah aku mengkonsumsi dari bahan alami, sekarang sedingin apapun aku biasanya tidak sesek gitu. Kemudian aku biasanya alergi udang, seafood. Aku sekarang sudah mulai jenis udang tertentunya, hanya jenis udang tertentu yang alergi. Misalkan udang yang biasanya tersimpan lama di kulkas. Tapi kalau udang segar aku udah enggak. Tapi kalau dulu memang sih aku kalau konsumsi udang maupun di kulkas maupun yang baru segar gitu tetap aja memang alergi. Jadi
Sekarang sih udah setelah mengkonsumsi beberapa bahan alami ya. Oke. Thank you banget ada Wanda dari 10 hadir. Wow, thank you. Ada Ella Asril hadir dok. Kemudian ada Uut Nasa dari Bobot Sari. Bobot Sari kalau nggak salah dari Purwokerto ya. Bobot Sari aku tahu nih Purwokerto. Deket sama rektor Universitas Jenderal Sudirman kalau nggak salah Bobot Sari. Wah, Bobot Sari ini dari kalau nggak salah Purwokerto. Ya, salam ya buat teman-teman yang ada di Bobot Sari. Oke. Oh, Adinda Berinawati, keren bandnya dok. Wow, iya. Ayo ke sini, gabung ke sini. Nanti kita live bareng ya, Adinda Berinawati. Kemudian ada Bunga Ayu. Nah, Bunga Ayu. Ayo, Rawalo aku tahu nih bunga Ayu dari Rawalo ya. Rawalo aku tahu. Ini di daerah Banyumas, kemudian Purwokerto ya kalau nggak salah ya, Rawalo. Oke, thank you. Ada Haris yang sudah membagikan kepada teman-temannya. Kemudian ada Nurul Pratiwi. Wah, sudah membagikan ke teman-temannya juga. Nah, ini ada Mujadi buka peluang usaha. Nih, dok, aku tiap hari minum Vitanostin. Saya punya vertigo. Minum Vitanostin jadi sembuh, pegal-pegal badan juga hilang. Paling menyenangkan, bangun tidurnya jadi seger banget. Bener banget yang disampaikan tadi. Karena apa? Yang dibutuhkan tubuh pas tidur adalah badannya segar. Karena dengan badannya segar kita akan bisa menikmati hidup dan bisa mencari rezeki, ya kan? Semakin pundi-pundi uang akan semakin didapatkan dan kita bisa berkarya untuk Tuhan, berkarya untuk negara dan bisa mencari uang untuk keluarga kita. Dan bisa sarana kita untuk beramal ibadah, bener gak? Nah, itu yang dicapai dari cara sehat dengan Vitanostin, seperti itu. Kemudian Mimin Nur Kurniawati, wow, thank you banget ya. Alhamdulillah live-nya yang ditunggu-tunggu mulai memberikan testimoni. Mau testimoni nih dok. Wow, thank you banget ya. Wow, testimoninya sangat panjang ya. Oke, aku bacakan deh. Saya minggu lalu tangan saya rasanya gatal sampai bentol-bentol. Sekitar 4 hari tidak sembuh-sembuh. Sering banget gatal-gatal di tangan atau kalau cuacanya pada malam panas dan kalau malamnya panas rasanya gatal-gatal itu datang. Alhamdulillah banget setelah mengkonsumsi 2 saset Vitanostin tiap hari selama 2 hari saja gatal-gatal di tangan. Entah karena alergi atau enggak, alhamdulillah banget sudah sembuh. Masya Allah, tanpa harus ke dokter gara gejala-gejala sembuh. Nah, sebelumnya konsumsi Vitanostin rutin dulu pasti harus pakai bedak dari apotek. Jadi sebelum konsumsi Vitanostin si Linda ini dulu sering banget nih konsumsi bedak dari apotek supaya gatal-gatalnya hilang. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Vitanostin. Thank you banget Linda atas testinya. Memang Vitanostin sangat bermanfaat dan menjadi solusi sehat keluarga Indonesia gitu ya. Wow, mantap kan? Nah, kemudian ada Nita Faila Karawang hadir dok. Wow, Nita pasti pernah ketemu aku kan di Karawang, di Hotel Swiss Berlin Karawang. Aku selalu akan merindukan Karawang. Gimana Tita dan keluarga sehat-sehat selalu kan? Salam buat teman-teman semua sahabat NASA yang ada di Karawang ya. Oke, kemudian ada Ririn Rohmanasa Lampung hadir dok. Halo, thank you banget ya. Sudah dari Lampung hadir, kemudian dari Sukoharjo. Sukoharjonya mana mbak? Ini menanyakan kepada Nur. Gimana nih ini? Kemudian ada Bandar Lampung hadir, ada Yesi. Kemudian ada Maasumi Pisono Karanganyar hadir. Kemudian ini ada Nining dari Sukoharjo hadir. Kemudian ada Ida Alsa Kendari hadir dok. Wow, mantap dari Kendari, dari Nusa Tenggara ya. Wow, mantap. Dan ada Daila dari Bandung hadir. Wow, dan menyimak, thank you banget ya udah hadir di sini. Ada Kurniasi, assalamualaikum dokter, Surabaya hadir. Gimana Surabaya? Semoga angka COVID-19 di sana bisa turun ya. Aku doain semoga masyarakat Surabaya tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Ini ada tuh
hadir ada Sular, thank you banget ya sudah hadir di sini. Kemudian ini ada Irma Ariska. Halo, selamat malam dokter, mau tanya nih, kenapa kalau penderita asam lambung yang akut tiap kena cuaca dingin kambuh sakitnya dan apakah bisa diatasi dengan Vitanos dok? Nah, jadi gini nih, penderita asam lambung yang akut ini tidak hanya dipengaruhi oleh cuaca. Dalam keadaan apapun kebetulan yang dialami oleh Isma ini kalau kalau cuacanya dingin ya. Kalau cuaca panas pun ada yang juga mengalami gangguan seperti berkeringat seperti itu ya. Tapi pada dasarnya gangguan asam lambung ini bisa dikendalikan asalkan kita menghindari pencetusnya. Jadi kalau Dokter Andre memang tidak suka makanan yang terlalu pedas karena memang bisa mengiritasi pencernaan. Kemudian tadi sudah ketemu sama manajer dari IBS tentang pemilihan kopi. Kebetulan Dokter Andre ini suka banget sama kopi tapi tidak berani minum kopi. Tapi tadi sudah dikasih solusi oleh teman aku, harus memakai dari house blend yang void gitu ya. Nah kemudian kalau cuaca yang dingin gimana dok kalau bisa kambuh? Apakah ada kaitannya? Bener banget ada kaitannya. Karena apa? Karena di cuaca yang dingin ini dimana terjadi vasokonstriksi atau kemudian gerakan peristaltik ususnya itu kemudian melambat kalau malam hari. Beda dengan keadaan pada siang atau pagi hari. Pada keadaan malam hari, gerakan peristaltik usus ini kebanyakan adalah melambat. Sehingga disarankan kalau makan malam itu kurang dari jam, betul banget, pukul 20, di bawah pukul 20. Karena apa? Pencernaan kita harus beristirahat, gerakan peristaltiknya menurun. Pada pukul 20 ke atas, 20, 21 sampai dengan pagi gerakan peristaltiknya usus menurun. Sehingga kadang-kadang kalau pas makan malam hari seperti dikasih beban berat seperti nasi, kemudian dikasih makanan yang mengiritasi pencernaan, maka mereka akan terasa sakit seperti itu. Nah, apakah bisa diatasi dengan Vitanestin? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ada madunya di Vitanestin. Kemudian ada apanya juga? Ada apelnya. Kemudian ada ekstrak kulit manggisnya. Nah, ini bisa untuk meredakan atau membuat situasi di pencernaannya menjadi lebih baik. Kayak gitu. Kandungan bahan alami tersebut sangat bermanfaat banget yang ada di kandungan Vitanostin. Nah, gitu ya. Thank you Iris Isma atas pertanyaannya. Kemudian thank you banget Reza Restiani sudah membagikan kepada teman-temannya. Oke nih, thank you banget juga untuk Melza Prasetyo. Meliza Prasetyo, thank you banget udah mencolek teman-temannya. Banyak banget yang dicolek ya. Karena aku sampai harus scroll banyak banget ya. Kemudian ada Yuliana Sa, kok nggak ada suaranya ya? Dahul juga, kok nggak ada suaranya? Dahul juga. Oh sorry apa maksudnya suaraku atau gimana? Kalau suaraku kurang jelas nanti bisa tulis di komen ini ya. Sorry. Dok mau tanya dok, Vitanostin bisa nggak sih buat ambeien? Oke bisa banget. Di 5 kali pertemuan Dokter Andre selalu menjelaskan tentang manfaat Vitanostin untuk ambeien. Mas Wibisono bisa kepoin di mana di Facebook di vitanostin.co.id. Klik Facebook dari Mas kemudian lihat di situ yang ada Dokter Andre-nya gitu ya. Kemudian yang ada teman-teman Dokter Andre-nya gitu ya. Dokter Andre yang ada live streaming yang ada musiknya. Di situ Dokter Andre sudah banyak banget jelasin tentang ambien. Jawabannya bisa Mas bisa banget karena di situ karena penyebab dari ambien itu kan karena pembuluh darah yang ada di anus itu membesar. Kemudian kalau makanannya seratnya kurang, kemudian keras, nah makanya bisa terjadi ngejennya terlalu lama dan terlalu sering gitu ya. Makanya kalau mainan HP sambil buang air besar itu tidak disarankan karena nanti akan memicu terjadinya ambeien. Bener banget. Dan bisa nggak pakai Vitanostin? Bisa banget gitu ya. Kemudian dari Banjarnegara ternyata Meliza Prasetyo. Bupatinya Banjarnegara ini adalah ayah dari sahabat Dokter Andre. Namanya Dokter Amelia. Dia anggota dewan. Dia punya ayah, dia adalah Bupati Banjarnegara. Salam buat sahabat-sahabat yang ada di Banjarnegara ya. Wow, kemudian Dok, ada pertanyaan dari Yesi Azalia. Dok, sembelit plus ambien bisa konsumsi Vitanostin nggak? Semua nggak ya dok? Sembelit ini bisa banget karena ada serat yang paling tinggi adalah yang ada di buah apel.
Kemudian ini bisa untuk membuat pencernaan lebih baik. Nah, penyebab dari ambeien ini karena karena kerjanya terlalu sering, terlalu keras, kemudian fesesnya terlalu keras sehingga menyebabkan terjadinya ambeien. Nah, itu makanya hubungan antara sembelit dan ambeien itu sangat dekat seperti tetangga RT 1 dan RT 2. Seperti itu ya. Jadi, Yesi, supaya kamu tidak terjadi ambeien, sebaiknya kamu harus konsumsi makanan yang berserat. Pilih yang Vitanostin Hesti, kan karena kamu tidak harus repot-repot untuk apa? Untuk harus memblender sendiri buah apelnya, kemudian harus mencari bunga roselanya sendiri, kemudian harus ngekstrakin manggisnya sendiri, nggak harus dong seperti itu. Nah, cukup dengan membeli Vitanostin, kemudian dikonsumsi 100 ml air dengan 1 saset. Nah, dituang dengan air dingin atau air biasa, kemudian diaduk dan diminum. Dan itu sangat segar banget dan itu akan bisa membuat pencernaanmu akan menjadi lebih baik. Buang air besarmu menjadi lebih lancar dan kamu akan terhindar namanya ambeien. Nah, gitu kan? Oke, ada Nur Ningsih Purwakarta hadir dok. Wah, pasti yang di Purwakarta pernah ketemu dokter Andre ya. Apalagi kalau ikut UF-nya dokter Andre di Purwakarta. Wah, thank you banget ya. Kemudian dari Mas Ripada dari Blora Jateng hadir dok. Wow. Assalamualaikum dok. Santun malam dari dari Cianjur. Halo Dede. Mun ada Dede Rahma. Ade Rahma, semangat pagi dok dari Bogor hadir. Kemudian ada Oktaviana sama Dora hadir. Wow, thank you. Ada Rusmiana hadir. Wow, mantap. Ada dari Lutfi dari Banyuwangi hadir dok. Dok, saya mau tanya apa? Silahkan Lutfi, silahkan. Ayo tulis ketik di sini aja. Kemudian pertanyaan dari Hadis. Dokter Andre, aku mau tanya, ada kerabat yang punya kanker payudara pernah sampai muncul bau. Nah, bisakah Vitanostin membantu menyembuhkan kanker tersebut? Terus resepnya seperti apa? Biasanya kalau yang menimbulkan bau kemudian kanker itu harus ditangani ke dokter spesialis bedah onkologi. Nah, onkologi ini adalah bedah kanker atau tumor. Nah, itu harus ditangani di rumah sakit tipe A karena memang harus memerlukan kemoterapi, radioterapi. Nah, bagaimana Vitanostin hadir sebagai terapi penyeimbang supaya tidak kerasa nyeri, kemudian bisa tidur, bisa istirahat, menekan stres, bisa. Tapi untuk terapi yang tunggal, kalau dengan keluhan seperti ini tidak bisa, pengobatan alternatif tidak disarankan, harus mendatangi dokter. Nah, dokter di rumah sakit tipe A seperti kalau di Jogja di Sarjito, Yogyakarta, atau di Semarang namanya di Dokter Karyadi, kemudian kalau di rumah sakit di Purwokerto itu namanya Margono Soekaryo, kemudian atau di Jakarta ada di RSCM atau di Darmais, kemudian rumah sakit yang memang bisa melayani untuk kemoterapi, radioterapi. Jangan takut untuk itu karena kalau tidak nanti akan metastase, akan menjalar kemana-mana. Jangan disarankan untuk pengobatan alternatif karena tidak disarankan. Oke? Berikanlah Vitanostin, boleh dok, boleh untuk meredakan rasa nyerinya. Kemudian biasanya orang dengan kanker seperti itu tidak bisa tidur, kemudian nyerinya berlarut-larut, kemudian stresnya muncul. Nah, Vitanostin hadir untuk seperti itu, meredakan stres, kemudian meredakan nyeri yang berlebihan, kemudian tidak bisa tidur, seperti itu. Gitu ya. Thank you banget loh atas pertanyaannya, Hendris, yang sangat luar biasa dan bagus. Oke. Kemudian ada Sri Handayani. Dok, sebelum minum vitamin C bisa nggak dok? Tadi aku udah jelasin, bisa ya. Sri Handayani, thank you banget atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Andika Faiza. Halo dokter Andre, malam dok, malam juga. Mau tanya dok, saya Andika Mitra Nasa dari Semarang Purbalingga. Wow, ini dari Semarang atau Purbalingga nih? Malam dok, mau izin bertanya, apakah Vitanostin bisa untuk menyembuhkan penyakit pembengkakan pembuluh darah vena pada skrotum atau varices atau varikokel? Oh, kalau varikokel itu memang harus dioperasi, ya. Nah, pasca operasinya bisa diredakan pakai Vitanostin. Kenapa dok harus dioperasi? Iya, karena itu bisa menyebabkan terjadinya tidak punya keturunan. Maaf banget, aku harus jelasin ini, ya. Makanya
seperti beberapa pasienku dia mengeluh tidak bisa belum punya momongan kenapa selama 5 tahun. Dia menyalahkan istrinya gitu ya. Setelah istrinya dicek di organnya, ternyata nggak ada masalah. Kemudian di spermanya laki-lakinya yang ada masalah. Kemudian aku cek, ternyata ada varikokelnya. Oleh sebab itu aku sarankan untuk ke dokter urologi dan dokter bedah dan untuk dilakukan operasi. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, nah bisa punya keturunan. Dan seperti itu. Dan pasca operasinya minum Vitanostin karena bisa bisa meredakan rasa nyeri dan bisa membuat menjadi rileks dan bisa untuk menyuburkan. Nah itu dia. Tapi untuk menyembuhkan varikokelnya sendiri, maaf sekali, bukan. Ya, kemudian, ini sudah masuk di sini ada Karnis dari Kulon Progo hadir. Wow, dari Kulon Progo dengan Purworejo ya. Oke. Kemudian dari Ungaran hadir dari Kabupaten Semarang dong. Oke. Di Ungaran ini ada tempat yang bagus namanya Dusun Sumilir. Aku kesana dan luar biasa terpesona oleh keindahan dari Dusun Sumilir. Buat teman-teman semua yang belum pernah ke Ungaran, datanglah ke Dusun Sumilir. Recommended banget. Masuk dengan harga yang murah, makanannya enak, tempatnya bagus, dan aku sarankan kalau kesana pukul berapa? Pukul 15 sampai dengan pukul 20. Di sana teman-teman akan bisa dapatkan pesona alam yang luar biasa. Dan jangan lupa ya, ajak si Musa Adah Nasa ini. Oke, kemudian ada Rahmi Nasa, thank you banget ya. Ada Stokis Nasa, Ika Rezeki, halo dokter, Klaten hadir dokter, thank you banget. Dari Halimah Pandaan, hadir dokter ganteng, thank you banget. Mau tanya dong, kalau alergi, tapi bukan alergi makanan, apakah bisa untuk dikasih Vitanostin dan ini testi dan ini testi sendiri. Selama ini saya merasa capek dok, tapi setelah minum Vitanostin hanya 2 cc ternyata badan terasa enteng, begel-begelnya hilang dok. What's recommended banget nih buat Vitanostin, saya terusin minum sampai habis 1 box. Bener banget, Vitanostin bisa menghilangi pegel-pegel dan bisa menjadi aktivitas menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian kalau namanya alergi dingin bisa dikurangi atau diredakan. Pada dasarnya alergi itu bisa muncul dalam keadaan apapun, baik itu alergi panas, kemudian alergi dingin, kemudian alergi debu, alergi asap rokok, kemudian alergi seafood, alergi apapun bisa. Cara terbaik adalah menghindarkan dari faktor alergen tersebut ya. Nah jangan lupa karena Vitanostin juga bisa untuk meredakan alergi tersebut, oke? Thank you banget atas Salimah untuk pertanyaan dan testinya. Kemudian ada Fadilah Isnaini Lampung hadir. Wah thank you banget ya. Semangat pagi dokter, ada Winda, ada Widi Pratiwi Sidoarjo hadir. Wah thank you banget. Lamongan hadir bosku dari Rina, thank you banget Rina, makasih banget. Kemudian ada pertanyaan dari Lutfi Faiz. Vitanostin apakah bisa untuk mencegah pertumbuhan sel kanker? Kalau sudah kena kanker, bisa karena bersifat antioksidan. Ekstrak kulit manggis, kemudian buah apel, kemudian sirsak, itu bisa untuk mencegah pertumbuhan dari sel kanker. Bisa, bener. Karena di situ bisa membantu untuk mencegah. Tidak hanya Vitanostin aja, pokoknya semua yang ada bahan kandungan dari sirsak, kemudian ada dari buah apel, kemudian ada ekstrak kulit manggis. 3 komponen itu aja sudah cukup bisa untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, ini ada Lutfi Hafiz. Jika ada orang yang sudah punya kanker kemudian konsumsi Vitanostin, apakah sel kanker bisa mengecil secara perlahan? Kalau tidak diobati dengan radioterapi atau kemoterapi tidak bisa. Vitanostin itu bisa membantu secara soft yang belum terkena, dan misalkan yang terkena pun bisa sebagai terapi penyeimbang. Seperti itu ya. Jadi sudah saya luruskan di sini, oke? Nah, oke, thank you yang sudah masuk ke sini. Ada Stokis Nasa, Ika Rezeki, thank you banget. Ada Andika, thank you banget sudah hadir sini. Ada Holy Seh Nasa, semangat pagi dok, telat menyimak dari Surabaya. Gak apa-apa, thank you banget ya sudah hadir di sini. Kemudian ada Nasa Wardina, sama-sama dok.
Mau kasih tes ini dok, suamiku di bagian punggungnya katanya rasa sakit dan rasanya pegel karena sering angkat berat. Setelah minum Vitanostin, alhamdulillah badan jadi enak dan punggung sakitnya sudah sembuh. Wow, thank you banget, memang luar biasa. Apa yang disampaikan dokter Andre ini bukan hoax. Omong. Jadi yang belum konsumsi Vitanostin, segera. Dan jangan lupa untuk para mitra-mitra NASA dan yang belum kenal dengan NASA untuk sarankan untuk minum Vitanostin. Oke? Nah, gini ya. Oke, thank you banget ya. Oke. Sambil menikmati, dokter Andre akan beristirahat sebentar. Mungkin 2 menit ya. Oke, kembali dokter Andre. Dok, dari Rahmi. Mau kasih tes ini dok. Oh tadi udah ya. Ini dari Wanda, dari Wanda. Assalamualaikum dokter, selamat malam dokter Andre yang ganteng. Dok mau tanya nih, ibu saya kan kena TBC udah 30 tahun. Tiap kecapean atau kepikiran yang terlalu berat, waduh banyak banget nih, sampai aku bingung bacanya. Kepikiran yang berat, sering kambuh dok, dan kadang kalau kambuh-kambuh muntah darah dok. Ya, saya gak tega liatnya. Sudah balik-balik RS dan dapat obat yang dari pemerintah, gratis obatnya tuh besar-besar. Saya aja gak tahan kalau disuruh minum, apalagi ibu saya yang harus minum. Dok, apa dengan Vitanostin bisa membantu dosis yang diberikan? Matur nuwun dokter Andre atas jawabannya. Dokter Andre plus keluarga besar dilimpahkan rezekinya, amin, selalu sehat. Oke, saya jelaskan ya bahwa tuberkulosis memang harus diobati. Tapi aku yakin itu kalau sudah 30 tahun, aku rasa itu bukan tuberkulosis ya. Coba deh ke rumah sakit tipe A. Nanti pertama akan dicek darahnya. Kemudian akan dicek juga pakai ronsen dada atau ronsen paru-paru. Nah setelah itu, kalau memang membutuhkan MRI akan di MRI atau di CT scan. Kalau sudah 30 tahun menderita TBC, aku yakin banget itu yang pertama bisa aja pengobatannya tidak teratur. Aku yakin banget karena TBC itu bisa sembuh dengan waktu 6 bulan pengobatan rutin. Waktu panjangnya 9 bulan. Bisa sampai 12 bulan, tapi bisa sembuh. Tapi kalau sampai 30 tahun, aku yakin itu bukan TBC. Itu mungkin kanker paru. Coba deh dicek. Ya. Kalau Vitanostin bisa untuk meredakan seperti supaya tidak muntah darah bisa. Tapi untuk menyembuhkannya mohon maaf sekali. Karena ini sudah terlalu kronis. Aku harus mengatakan dengan jujur tidak bisa. Tapi untuk menjadikan supaya tidak mudah sakit, kemudian tidak mudah lemes, kemudian tidak muntah darah, kemudian tidak menjadi keadaan lebih parah, bisa. Gitu ya. Thank you banget atas testingnya dan pertanyaannya dari Wanda. Dari Wanha. Thank you banget ya. Dari Karnis, dari Kulon Progo tadi aku inget banget. Selamat malam dok, tanya dok, yang Vitanostin bisa mengatasi asam lambung? Ya bener banget, bisa banget. Serius bisa banget. Banyak yang 99% dia tertolong karena dari efek positif yang didapatkan dari Vitanostin tersebut. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga, ada sudah masuk, ada Rosmiati Nasa, selamat malam dokter, selamat malam juga. Dari Risma Dwi Astanti, thank you banget. Wah semangat pagi dok, semangat pagi dari sudah, ayo, makan sini ya. Melza, luar biasa dok, oh thank you banget menyimak, makasih. Suaranya jelas ya. Ada dia Sekar Pratiwi 2, malam dokter, malam juga ada Foodie Winner, Mas Judi Jombang, thank you banget udah hadir di sini. Dari Batam, thank you banget ada Rosmiati Nasa, mantap. Dok, mau tanya nih dari Windy Pratiwi, bisa mengatasi ambeien? Aku udah dijelasin ya tadi ya. Oke, mungkin Windy baru hadir di sini, jadi nggak apa-apa. Mungkin bisa lihat record nanti ya, Windy Pratiwi. Ada lambung tengah, bagaimana dok penggunaan Vitanostin bersama dengan suplemen obat-obat lain herbal maupun kimia? Aku saranin kalau memang harus pakai obat herbal dari lain,
ya sudah pilih aja salah satu. Pilih aja misalkan Vitanostin aja. Gitu. Kalau memang harus konsumsi jangkanya bisa 1 sampai 2 jam. Silahkan misalkan minum obat dokter pukul 7 ya, minum Vitanostinnya pukul 9 setelah makan. Jangan lupa ya, seperti itu. Jadi konsumsi Vitanostin itu setelah makan. Bisa untuk mengurangi asam urat, kemudian diabetesnya jadi stabil, hipertensinya juga jadi stabil, kemudian keluhan pegel-pegelnya juga hilang, keluhan ambeien juga membaik, kemudian ada lambungnya juga membaik gitu ya. Kemudian migrainnya menjadi tertangani, vertigonya tertangani, kemudian ada gangguan tenggorokan dan alergi aja menjadi lebih baik gitu. Dok, kok banyak banget sih manfaatnya? Iyalah, karena apa? Karena 5 bahan alami yang terkandung dalam Vitanostin yang sudah dikonsumsi oleh leluhur kita ditambah 1 madu murni, itu sudah dikonsumsi oleh leluhur kita dan besar manfaatnya sangat luar biasa. Sebab itu jangan ragu dong untuk konsumsi Vitanostin. Manfaatnya yang luar biasa kayak gitu ya. Oke. Dok, assalamualaikum dok. Kalau alergi di daerah bibir itu gimana cara mengatasinya? Biasanya kalau alergi di daerah bibir itu karena apa? Karena kosmetik. Yang pertama karena itu. Kemudian biasanya pakai sabun mukanya. Nah, itu harus dievaluasi. Kemudian cara yang bagus lagi itu dengan cara apa? Supaya kita harus menghindarkan alergen. Nah, mungkin kosmetiknya dirubah. Kemudian mungkin juga karena seafood. Kalau seafood biasanya menyeluruh. Bisa juga karena alergi dingin. Bisa jadi daerah situ. Nah, sebab itu konsumsi yang untuk menghindari alergi tersebut ya. Oh, dari Pringsewu Lampung ada Adi, thank you banget udah hadir di sini. Dari Sukoharjo hadir ada Novita, thank you banget. Maaf telat dok, nggak apa-apa. Besok lagi ada live streamingnya Dokter Andre lagi kok. Ada Niken Kurniawan Banyumas hadir dok, thank you banget. Wah, ini bagus banget nih dari Mimin Nur Kimawati. Dok, mau tanya nih, Vitanostin bisa untuk memperlancar buang air kecil, dok? Bener banget. Penyebab dari tidak lancar buang air kecil adalah infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing ini bisa terjadi karena adanya batu, bisa juga kalau laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki biasanya ada prostatnya juga, ya gitu ya. Kemudian dari Bali hadir, thank you banget. Kemudian ada Tuka Angel Nasa, thank you banget. Ada Mutiara Aulia Putri dari Surabaya, thank you. Ada Tika, halo Tika dari Jakarta, thank you banget hadir di sini ya. Mantap dok. Wah, thank you atas pujiannya Meliza Prasetyo. Ada Murdiati hadir dok. Ada Yati Taryati Bekasi hadir dok. Kemudian Vitanostin bisa untuk dikonsumsi anak umur 8 tahun nggak? Nggak bisa, harus di atas. Bener banget 16 tahun ya. Yang sering ikut live streaming Dokter Andre pasti bisa menjawab pertanyaan dari Tuha Angel Nasa. Jadi tidak boleh dikonsumsi untuk anak usia 8 tahun ya. Kenapa sih dok kok nggak boleh? Ya karena Vitanostin itu ada kandungan mengkudunya. Jadi mengkudu itu memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Kayak gitu ya. Oke, thank you hadir dok. Ada Siti Royani, thank you banget hadir. Oke, ada Sri Handayani tadi aku udah jelasin asam lambung bisa nggak dok untuk diatasi dengan Vitanostin? Bisa banget, sangat bisa. Coba aja deh kalau nggak percaya. Nah dok, Vitanostin pakai air hangat apa boleh? Tadi udah dijelasin Dokter Andre ya. Karena partikel-partikel dan manfaatnya itu akan hilang kalau dengan air hangat atau air panas. Boleh dikonsumsi dengan air biasa atau air dengir. Karena selain rasanya segar, partikel-partikelnya akan bermanfaat luar biasa di dalam tubuhmu. Gitu ya. Nah. Ya, dari Sukoharjo hadir ada Hanifah Nasa Candi, thank you banget. Maaf baru hadir dokter, saya nggak apa-apa. Dok, aku mau berbagi tes ini dari Vita Kuswati. Ibu dari ibu nih dok, alhamdulillah. Setelah minum Vitanostin 2 kali sehari, setiap bangun tidur badan pagi ibuku jadi enteng dok. Tadinya sering sakit karena darah tingginya kumat, alhamdulillah ya sudah bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Vitanostin. Terima kasih juga Vita Kuswati atas testinya.
Wow, dari Kalsel ada Asma Nasa Asma. Thank you banget sudah hadir di sini ya. Halo buat sahabat Nasa yang ada di Kalsel, buat konsumennya customer dari Asma. Selamat mencoba Vitanustin. Ada Niken Kurniawan, kalau minum kopi instan bisa menyebabkan ambien nggak? Yang jelas kalau ambien ini kan penyebabnya itu kan karena pembuluh darah yang ada di anus ya. Kalau hubungannya dengan kopi saset itu hanya dihubungkan aja menurutku. Tapi memang sih bisa juga karena memang di kandungan kopi saset kan memang ada bahan pengawetnya ya. Jadi memicu terjadinya pencernaannya jadi tidak sehat atau menjadi bermasalah sehingga menyebabkan mules. Kalau sudah mules biasanya ada trouble bener-bener trouble gitu ya. Jadi akibatnya ada sebenarnya sudah ada ambien jadi dihubung-hubungan biasanya gitu nih Ken. Oke Andika, thank you banget penjelasannya, thank you juga. Halo dok, selamat belajar ya dok, selamat malam. Thank you. Oh gitu, dari Mujadid nih tanya nih, kalau Vitanustin kan ada asam-asamnya, kalau ada konsumennya yang kena asam lambungnya bermasalah nggak dok? Justru menyembuhkan asam lambung yang bermasalah kayak gitu ya. Jadi jangan takut dong, ayo jelasin ke Mujadid, jelasin ke customer kamu, kasih dong 1 saset Vitanustin atau 2 saset. Nanti kalau ada manfaatnya berlebih, pasti dia akan menjadi bisa testi di sini, ikut gabung di live streaming Dokter Andi dan pasti akan mendapatkan efek positif yang luar biasa gitu ya. Wow, pertanyaan sangat banyak banget ya, aku scroll ya. Thank you yang sudah hadir di sini. Wow, ada Harnawati. Oh, Vitanustin ini pertanyaan dari Harnawati RH. Vitanustin bisa dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan, cocok buat penderita mah. Kalau Vitanustin tetap dikonsumsi setelah makan ya, dengan air biasa, diseduh dengan 100 ml air biasa atau dingin, boleh, tapi setelah makan ya, kayak gitu, bener banget. Kemudian ada Sudarya Nasa Subang hadir dok, thank you banget sudah hadir di sini ya. Thank you. Tohiro Purwakarta menyimak. Wow, Vitanustin untuk busui nggak? Oh, Vitanustin memang tidak disarankan untuk ibu menyusui anak yang usianya 12 bulan ke bawah. Jadi harus di atas 12 bulan ke atas gitu ya. Boleh untuk ibu menyusui tapi di atas 12 bulan anaknya. Jadi gitu, boleh, tapi di atas 12 bulan anaknya ya. Oh, dari Yanawati dari Belawa Wajo. Thank you udah jauh-jauh ya. Terima kasih dok atas jawabannya. Terima kasih. Oke, kita simak ini apa namanya, spesial lagu dari Beda Band sambil nunggu pertanyaan dan testingnya.
Surat cinta Bestara sudah kita bawain ya, semoga suka. Semoga suka. Suka kan kita belajar lagi. Kalau masih banyak kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, sebisa mungkin kita akan bawakan request dari para pengunjung ya. Jadi yang mau request ataupun mau jenis teruskan. Demi cinta. Demi cinta. Ayo, Pak. Monggo. Monggo, monggo. Monggo, Mas. Kita sedih. Demi cinta wae sing enak. Buat balik aku loh.
Enggak lagi. Ntar Apa gitu? Dan bila deh. Ini ada Pak Dokter, Pak siapa? Pak Andi. Silakan. Tapi aku lagi live streaming ya, nggak apa-apa deh. Kita Ra. Cuy Tobing dan Bila. Dan Bila. Testing. Beda. Oke. Ya.
kedua. Lagu pertama belum loh. Kebalik. Kalau dikhianati, terus bucin, terus ditinggal nikah apa tuh lagu ini? Harusnya aku Armada. Kayak Mbot ini menceritakan kisahnya Mbot sebenarnya. Aku langsung live streaming. Beda-beda dengan sebuah luar biasa. Yang bisa nyanyi bareng-bareng yuk.
kasih Ko Andre dan Jebik bareng kita di sini ya. Luar biasa. Oke, mungkin ada lagi yang mau Jebik ataupun request, silakan ya, yang ada di Kozi, mungkin yang ada di IBS juga. Dan terima kasih juga yang masih stay di sini ya. Kita seru-seruan bareng malam ini, jadi jangan sampai galau. Yang galau cukup lagunya aja ya. Cukup lagunya aja. Orangnya jangan. Lagunya jangan. Ya barusan ada harusnya aku ya. Harusnya. Ini lagu viral banget waktu itu. Iya. Katanya kisah cintanya Mas Bob. Apa benar itu Mas Bob? Benar kan itu? Kakak. Masa di sini ada yang pernah kayak gitu dulu? Siapa? Drummernya pernah. Oh, namanya itu kakak dulu. Yang ngedrum itu lah. Ceweknya kan kalau Satu gimana? Satu gimana? Itu gimana? pengalaman saya. Ya, oke, terima kasih Bapak Rapondi yang masih stay di sini. Thank you banget. Kita bakal nemenin sampai nanti pokoknya. Jadi yang relax aja di sini, yang santai. Pesen lagi minumannya, kalau udah habis nggak apa-apa kalau di sini boleh nongkrong sambil nikmati live music di IBS dan Kozi.